Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardalif dari kelas 10B. Di sini saya mau menjelaskan menganalisis kriteria bencana kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar kebakaran hutan dan lahan dan unsur-unsur pembentukan kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, konsep dasar kebakaran hutan dan lahan. Saat ini kebakaran hutan telah menjadi perhatian internasional bagi isu lingkungan dan ekonomi. Kebakaran dianggap sebagai ancaman potensial bagi pembangunan berkelanjutan karena dampaknya secara langsung pada ekosistem. Kebakaran hutan semula dianggap terjadi secara alami, tetapi kemungkinan manusia mempunyai peran dalam memulai kebakaran di milenium terakhir ini. Pertama, untuk memudahkan perburuan dan untuk membuka petak-petak pertanian di dalam hutan. Istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan pada prinsipnya ada dua hal yang berbeda, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkannya. Kebakaran hutan yang terjadi sekarang ini di Indonesia adalah pembakaran yang sengaja dilakukan, entah itu untuk keperluan hidup sehari-hari, misal pembersihan lahan untuk pembentukan ladang berpindah, atau pembakaran yang dilakukan oleh pengelola hutan untuk membuat areal. Kebakaran hutan adalah pembakaran yang penjalarannya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting, cabang, pohon mati yang tetap berdiri, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan, dan pohon-pohon. Ataupun kebakaran hutan yang bukan dilakukan secara sengaja pada areal-areal yang tidak direncanakan. Kebakaran hutan yang tidak terkendali dapat memengaruhi kondisi lingkungan hutan ke arah kerusakan yang tidak terjaganya ekosistem hutan tersebut. Perlindungan hutan terhadap kebakaran hutan juga merupakan bagian dalam ekosistem. Yang kedua, unsur-unsur pembentukan kebakaran hutan dan lahan. Unsur-unsur ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bahan bakar yang potensial. Hutan merupakan penyedia bahan bakar bagi proses kebakaran, sehingga banyak kasus kebakaran yang melibatkan komponen penyusutan hutan di dalamnya. Pohon merupakan komponen penyusutan hutan yang utama dan berfungsi sebagai bahan bakar dalam proses pembakaran hutan. Setelah pohon, jenis perdu, belukar, dan tumbuhan bawah yang terdapat di dalam hutan merupakan bahan bakar yang juga potensial apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Semak belukar pada pohon jati yang sedang meranggas di musim kemarau paling mudah sekali terbakar apabila dibandingkan dengan semak belukar yang terdapat di alam hutan atau di hutan alam. Penyebaran bahan bakar untuk proses kebakaran hutan dan lahan tersebut dapat menjalar dari tajuk pohon hutan ke semak belukar yang di bawahnya dan kemudian sampai ke rumput dan serasah di lantai hutan. Yang kedua, oksigen atau udara. Unsur kedua dalam pembentukan kebakaran hutan dan lahan adalah adanya oksigen atau udara. Hutan merupakan penghasil oksigen terbesar di bumi, sehingga dalam terbentuknya proses kebakaran hutan, oksigen dapat dijumpai dalam jumlah yang berlimpah. Oksigen banyak terdapat di dalam lapisan tajuk sampai dengan diantaranya serasah di lantai hujan. Yang ketiga, penyalaan api. Mekanisme unsur kebakaran yang terakhir, yaitu penyalaan api yang terjadi secara alami di hutan, dapat terjadi dan akibatnya adanya petir dan aktivitas gejala vulkanik. Demikianlah yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.